Yang sulung bernama Putri Galuh. Putri yang bungsu bernama Putri Kirana. Meskipun keduanya cantik jelita, namun sayang, watak mereka berbeda. Ya, betul. Putri Kirana sangat baik dan suka menolong, sehingga ia sangat dicintai rakyatnya. Sebaliknya, Putri Galuh sangat angkuh dan suka iri hati. Suatu hari, Raja Kertamarta secara mendadak meminta Putri Kirana untuk datang menemuinya ke ruang utama istana. Eng. Ananda Kirana, ayah memanggilmu karena ayah punya sebuah keinginan padamu. Sebuah keinginan? Keinginan apa, ayah? Apapun keinginan ayah, aku akan berusaha untuk memenuhinya. Ayah ingin bulan depan kamu menikah dengan Raden Inu, seorang pangeran tampan yang baik hati dari kerajaan Kahuripan. Hah? Menikah dengan Raden Inu? Iya, anakku. Maukah kamu menikah dengan Raden Inu? Tentu saja aku mau, ayah. Oh, syukurlah kalau begitu. Sekarang kamu boleh pergi, dan ayah akan mempersiapkan segalanya untuk pernikahan kamu bulan depan. Baik, ayah. Terima kasih, ayah. Oh, alangkah senangnya, bahagianya hatiku. Aku akan dinikahkan dengan Raden Inu, pangeran tampan yang baik hati, sangat disukai banyak orang. La 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 la, senangnya hatiku. La 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 la, bahagianya hatiku. Terima kasih, oh Tuhanku, aku bersyukur kepadamu. Mengetahui Putri Kirana akan dinikahkan dengan Raden Inu, Putri Galuh menjadi marah dan iri hati karena dia merasa dialah yang paling pantas untuk dinikahkan dengan Raden Inu, karena ia adalah putri sulung, putri yang pertama. Karena marah dan iri hati, timbullah niat jahat Putri Galuh. Ia pun segera menemui seorang lelaki tua tukang tenung yang jahat bernama Mbah Dimin untuk meminta bantuannya. Tukang tenung itu apa sih, Keo? Tukang tenung itu adalah seseorang yang mempunyai kekuatan untuk berbuat jahat kepada orang lain. Dukun santet. Ada perlu apa Tuan Putri datang menemui hamba? Sepertinya ada sesuatu yang Tuan Putri inginkan dari hamba. Aku datang ke sini ingin meminta bantuanmu, Mbah Dimin. Apa kiranya yang bisa hamba lakukan untukmu, Tuan Putri? Aku ingin engkau membantuku. Bagaimana caranya agar aku bisa menyingkirkan Kirana dari istana untuk selamanya? Hah? Menyingkirkan Putri Kirana? Iya, Mbah. Kenapa Tuan Putri ingin menyingkirkan adik kandung Tuan Putri sendiri? Aku marah dan iri karena ayahku akan menikahkan dia dengan Raden Inu, seorang pangeran tampan dari kerajaan Kahuripan. Padahal akulah yang lebih pantas untuk dinikahkan dengan Raden Inu, karena aku adalah putri pertama, dan aku pun tidak kalah cantik kan dengan adikku yang sok cantik dan sok baik hati itu. Jadi aku ingin sekali menyingkirkan adikku itu dari istana untuk selamanya. Dengan harapan aku
akulah yang akan dinikahkan dengan Raden Inu. Apakah Mbah bisa membantuku? Baik, Tuan Putri. Aku akan membantumu. Bagaimana caranya, Mbah? Besok pagi, ajaklah Putri Kirana pergi ke sebuah danau besar yang ada di balik hutan belantara yang jauh dari istana. Setelah sampai di sana, upayakan agar Putri Kirana meminum air danau itu. Sebab barang siapa yang meminum air danau itu akan terkutuk menjadi seekor keong emas. Bila Putri Kirana sudah berubah wujud menjadi keong emas, buanglah jauh-jauh ke tengah danau. Syup, agar ia tenggelam di dasar danau. Jangan sampai keong emas itu nantinya bisa ditemukan dan dilihat oleh Raden Inu, agar wujudnya tidak berubah kembali menjadi Putri Kirana selamanya. Terima kasih, Mbah Dimin. Besok pagi akan aku lakukan sesuai petunjukmu. Keesokan paginya, Putri Galuh menjalankan rencana jahatnya. Diam-diam, tanpa sepengetahuan ayahnya, Putri Galuh mengajak Putri Kirana berkuda pergi berdua saja untuk berburu kelinci di hutan. Awalnya Putri Kirana tidak mau, namun setelah dibujuk rayu agar mau menemaninya, Putri Kirana pun akhirnya bersedia. Dan mereka pun segera pergi berkuda menuju ke hutan belantara yang letaknya jauh dari istana. Ayo Kirana, kita mulai perburuan kita menangkap kelinci. Ayo kak. Di balik pohon itu ada kelinci putih yang ini kak. Ayo, kita tangkap Kirana. Jangan sampai dia lolos. Hayo, kamu mau kemana? Wahai kelinci putih yang lucu dan imut. Yeay, kita berhasil Kirana. Sekarang kita cari dan tangkap kelinci yang lain. Ayo kak. Setelah menangkap beberapa ekor kelinci, Putri Galuh dan Putri Kirana beristirahat di danau. Putri Galuh kemudian mengambil air bersih dari danau dan memberikannya kepada Putri Kirana untuk diminum sebagai pelepas dahaga. Setelah Putri Kirana meminum air dari danau yang diberikan oleh Putri Galuh, seketika saja Putri Kirana berubah wujudnya menjadi seekor keong dengan cangkangnya yang berwarna emas. Aduh, apa dengan ini? Aduh, tolong! Kak Galuh, tolong! Aduh, tolong! Aduh, aku sudah menjadi seekor keong. Rasakan, kamu sekarang menjadi seekor keong Kirana. Aku sengaja merencanakan ini semua karena aku tidak senang dan iri kalau kamu akan dinikahkan dengan Raden Inu. Raden Inu hanya pantas menikah dengan aku. Nah, pusing ya? Hah? Nontonnya pusing katanya. Mumet. Kowe Kalau pas gini nih. kecedaan ya, Mas? Sungguh maaf nasibku ini berubah jadi seekor keong. Ku
tak bisa bertemu lagi. Ayah dan ibu juga teman-teman. Tuhan, ku mohon padamu, lepaskan aku dari kutukan ini. Bis. Matamu Wahai Keo yang cantik, janganlah engkau bersedih. Bolehkah aku menjadi temanmu? Aku seekor keong yang baik hati. Aku juga mau menjadi temanmu. Aku pun juga ikan yang baik hati. Aku akan selalu menghiburmu kir-kir ya. agar engkau tak pernah sedih. Aku juga mau menjadi Kacamata kali. aku menjadi baik hati. Aku juga mau menjadi temanmu. Aku kepiting yang baik hati. Kami semua hewan yang baik hati, siap menjadi teman baikmu. Kami semua akan menghibur kamu agar dirimu tak sedih lagi. Oh, terima kasih. Kalian semua mau menjadi teman baikku. Sejak saat itu, Putri Kirana hidup di danau bersama binatang-binatang lain yang ada di dalam danau. Sang raja yang kehilangan seorang putrinya segera memerintahkan para prajurit istana untuk mencari di mana Putri Kirana berada. Sampai berhari-hari dicari, Putri Kirana belum juga berhasil ditemukan, sehingga membuat sang raja sedih dan putus asa. Namun tidak demikian dengan Raden Inu. Raden Inu tidak pernah berputus asa untuk mencari di mana Putri Kirana berada. Suatu hari, keong emas tersangkut pada jaring Aku sedih, seorang aku nenek sedih. bernama Bok Nyunyur yang sedang mencari ikan di tepi danau. Keongnya ditangkap. Wah, ada seekor keong. Indah sekali keong ini. Cangkangnya berkilau seperti emas. Daripada aku lempar lagi ke dalam danau, lebih baik aku pelihara saja keong emas ini di rumah. Begitu sampai di rumah, Bok Nyunyun pun menaruh keong emas di dalam sebuah tempayan. Nah, keesokan harinya, Bok Nyunyun datang lagi ke danau untuk menangkap ikan seperti biasanya. Namun, pada hari itu tidak ada seekor ikan pun yang didapat. Setelah lama dan lelah menunggu, Bok Nyunyun akhirnya memutuskan untuk pulang saja ke rumah. Alangkah terkejutnya Bok Nyunyun ketika ia sampai di rumahnya. Hah? Siapa yang menyediakan banyak makanan di atas meja makanku? Tidak ada siapa-siapa di rumahku selain aku. Daripada aku kebingungan, lebih baik aku santap saja makanan-makanan ini karena perutku sudah terasa lapar sekali. Daripada aku bingung, apalagi sampai termenung, mending aku lahap saja makanan yang tersedia. Perutku terasa lapar, tak kuat menahan lapar. Aku harus segera makan agar aku tak jatuh pingsan. Makanannya enak banget, jadi pengen nambah lagi.
mengalami peristiwa yang sama. Setiap Bu Nyunyun pulang ke rumahnya, selalu sudah tersedia makanan yang enak di atas meja makannya. Kejadian aneh itu membuat Bu Nyunyun jadi penasaran, ingin tahu siapa sih pelakunya. Suatu saat Bu Nyunyun pura-pura pergi ke danau. Dengan diam-diam dan hati-hati ia menitip ke dalam rumahnya. Sampean ini siapa? Maafkan aku, Mbok. Iya, aku maafkan. Tapi sampean ini siapa? Wahai gadis yang cantik. Karena sudah kepergok, Putri Kirana menceritakan siapa sesungguhnya dirinya dan juga menceritakan semua kejadian yang sedang ia hadapi. Setelah Putri Kirana menceritakan kisahnya kepada Mbok Nyunyun, ia pun segera berubah kembali wujudnya menjadi seekor keong emas. Beberapa minggu kemudian, pada suatu sore, Raden Inu yang masih belum menyerah untuk dapat menemukan Putri Kirana tampak sedang berada di dalam hutan belantara sambil berteriak-teriak memanggil nama Putri Kirana. Ada sebuah cahaya terlihat dari sini. Pasti itu cahaya sebuah lampu yang berasal dari dalam sebuah rumah seseorang. Daripada aku kedinginan dan kurang aman tidur di atas pohon ini, lebih baik aku pergi ke sana untuk menumpang beristirahat sejenak. Raden Inu lalu turun dari pohon dengan hati-hati. Dalam pekatnya kegelapan malam, diiringi dengan suara rawan serigala, Raden Inu melangkahkan kakinya menuju ke arah cahaya lampu yang ia lihat. Dengan perlahan-lahan tapi pasti, Raden Inu melangkahkan kakinya dengan hati-hati sambil menyingkap ranting-ranting dan batang pohon kecil yang menghalangi jalannya menuju ke arah cahaya lampu itu. Hingga akhirnya ia berhasil sampai di depan pintu sebuah rumah yang tidak lain adalah rumahnya Mbok Nyunyun. Ia lalu mengetuk pintu rumah itu. Permisi. Permisi. Permisi, Mbok. Mohon maaf, kedatangan saya mengganggu si Mbok. Iya, enggak apa-apa. Sampean ini siapa? Dan mau apa datang malam-malam ke rumahku? Anu, Mbok, nama saya Raden Inu. Saya tersesat di dalam hutan. Bolehkah saya menumpang beristirahat sebentar di rumah si Mbok? Di luar, udaranya dingin banget, Mbok. Dan kalau boleh, saya meminta sedikit minuman hangat, Mbok. Oh, begitu. Ayo, silakan masuk. Terima kasih, Mbok. Ayo, silakan duduk. Mbok siapkan dulu minuman hangatnya ya. Baik, Mbok. Terima kasih. Di saat Mbok Nyunyun sedang menyiapkan minuman hangat, Raden Inu melihat ada sebuah tempayan besar persis di sebelahnya. Ia pun menjulurkan kepalanya untuk melihat ke dalam tempayan itu karena penasaran apa isinya. Begitu ia melihat ada seekor keong emas yang ada di dalamnya, tiba-tiba saja keluarlah kepulan asap dari dalam tempayan itu. Hingga muncullah Putri Kirana yang selama ini dicari-cari. Kirana? Raden Inu? Iya, Kirana.
Aku dari ibu. Akhirnya. Gampang. Akhirnya Raden Inu membawa pulang Putri Kirana dan juga sekaligus Mbok Nyunyun ke istana kerajaan Daha, kerajaan ayahanda Putri Kirana. Ya, betul. Sesampainya di sana, Putri Kirana menceritakan semua kejadian yang ia alami kepada ayahnya. Raja Kertamarta pun menjadi sangat marah terhadap perbuatan buruk, perbuatan jahat Putri Galuh. Ya, betul. Akhirnya semua kejahatan yang dilakukan Putri Galuh terbongkar semuanya. Putri Galuh pun meminta maaf kepada Putri Kirana dan juga ayahnya. Putri Galuh pun berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Akhirnya Putri Kirana hidup bahagia bersama Raden Inu. Nyanyi manis. Betapa bahagianya hatiku, pangeran di sisiku. Pangeran tampan dan baik hati, kan selalu menemani hidupku. Aku pun juga betapa bahagia seorang putri di sisiku. Putri yang cantik dan baik hati kan selalu menemani